Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak kreatif dimanapun kalian berada. Bu Guru senang sekali dapat menyapa kalian di ruang siar guru. Perkenalkan, Bu Guru bernama Purwanti Setiawati dari SD 2 Parangtritis. Bagaimana kabar anak-anak kreatif semua? Harapan Bu Guru, kabar anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap sehat, tetap semangat. Kenapa harus sehat? Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kenapa harus semangat? Karena dengan semangat dan niat, kita dapat melakukan segala hal dengan baik. Nah, anak-anakku semuanya, di masa pandemi seperti sekarang ini, Bu Guru ingin berpesan dengan sungguh-sungguh agar anak-anak selalu menjaga kesehatan. Mari kita biasakan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Caranya mudah anak-anak. Mari kita simak dan kita ingat untuk nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita ingat ya. 1 adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua adalah berjemur setiap pagi. Nah, yang ketiga, apabila anak kreatif semua ingin bepergian, maka jangan lupa menggunakan masker. Yang keempat adalah tetap tinggal. Nah, yang kelima, perlu anak-anak ingat, jaga jarak aman. Bagaimana bisa mengingat dan melaksanakan dalam keseharian anak-anak kreatif semua? Anak-anak kreatif pasti bisa, oke? Nah, anak-anak semua, pagi ini Guru punya sesuatu untuk anak kreatif semua. Apa yaitu? Lihat, Bu Guru membawa, tada! Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ini namanya adalah torso. Apa anak-anak? Kita sebut bersama-sama ya. Torso. Nah, kenapa Bu Guru membawa torso? Karena pagi ini kita akan belajar tentang materi pencernaan makanan pada manusia. Tentunya anak-anak kreatif semua sudah mempelajarinya di sekolah masing-masing bersama Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nah, pagi ini mengulang pelajaran materi tentang pencernaan makanan pada manusia bersama Bu Guru di channel YouTube Ruang Siar Guru. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, mari kita mulai anak-anak. Jangan lupa kita siapkan buku tulis masing-masing untuk mencatat hal-hal yang penting. Sudah siap? Baik, mari kita mulai. Proses pencernaan makanan adalah itu proses melumatkan makanan sampai halus sehingga mudah diserap oleh tubuh. Apa tadi anak-anak? Sistem pencernaan makanan adalah proses melumatkan makanan hingga halus sehingga mudah diserap oleh tubuh. Nah, bisa ya? Nah, selanjutnya mari kita mengenal bagian-bagian organ pencernaan makanan pada manusia. Nah, masih ingat ya pelajaran di sekolah masing-masing? Baik, kita mulai. Yang pertama adalah mulai dari mulut. Mulut ya, mulut. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan. Di sini letak kerongkongan.
Ingat anak-anak, di sini ada dua saluran. Yang pertama saluran tenggorokan, itu untuk saluran pernafasan, dan saluran kerongkongan itu untuk saluran pencernaan makanan. Nah, tadi dari mulut kemudian ke kerongkongan. Nah, dari ke kerongkongan lalu kemana? Nah, yang ketiga adalah lambung. Di mana letak lambung ya? Nah, kita perhatikan bersama-sama letak lambung manusia itu di bagian sebelah sini. Ini lambung. Bu Guru buka saja biar terlihat ya. Nah, di sini letak lambung. Nah, dari lambung, kemudian yang nomor 4 adalah usus halus. Apa anak-anak? Usus halus, usus halus. Nah, yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar di sebelah sini, usus besar. Ini usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Bagaimana bisa mengingatnya? Apa perlu kita ulang? Baik, kita ulang sekali lagi. Kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama adalah mulut. Mulut. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung. Yang keempat adalah usus halus. Usus halus. Dan yang kelima adalah usus besar. Usus besar. Dan yang keenam adalah anus. Nah, bagaimana? Bisa ya anak-anak semuanya ya? Bisa mengingatnya? Baik, untuk selanjutnya marilah kita pelajari bagian-bagian organ pencernaan satu per satu. Baik, kita mulai ya. Mulai dari mana tadi? Iya, betul. Mulai dari mulut. Nah, ini mulut. Nah, anak-anak kreatif semua, di dalam mulut terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi membantu menghaluskan makanan. Sedangkan lidah membantu mengatur letak makanan. Nah, tadi proses pencernaan secara mekanik dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi membantu melumat makanan. Kemudian lidah membantu mengatur letak makanan. Nah, kemudian bagaimana proses pencernaan secara kimiawinya? Proses pencernaan secara kimiawi di dalam mulut dibantu oleh enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula sederhana atau glukosa. Saya ulangi ya. Pencernaan kimiawi di dalam rongga mulut dibantu oleh enzim petialin. Enzim petialin berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula sederhana atau glukosa. Ya. Kemudian dari mulut setelah kita kunyah makanan tersebut lalu kita telan. Betul ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, setelah makanan kita telan akan berada atau menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Gerakan apa anak-anak namanya? Baik, benar. Anak-anak memang cerdas. Gerakan peristaltik.
Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan dan mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, saat makanan berada di lambung, ini terjadi pencernaan mekanik maupun pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di dalam lambung ini dibantu oleh dinding-dinding lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi di dalam lambung dibantu oleh enzim-enzim dan asam lambung. Pencernaan kimiawi di dalam lambung dibantu oleh enzim-enzim dan asam lambung. Apa saja enzim-enzim itu? Mari kita ingat-ingat bersama-sama. Yang pertama adalah enzim pepsin. Kita sebut bersama-sama ya. Pepsin. Yang kedua adalah enzim renin. Apa anak-anak? Renin. Ya, betul. Nah, lalu yang ketiga adalah asam klorida atau HCl. Baik, kita ingat bersama-sama sambil menyebutkan bersama-sama. Baik, 1. Enzim pepsin. 2. Enzim renin. Yang ketiga adalah asam klorida atau HCl. Kita pelajari satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama, enzim pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Jadi di lambung sini enzim pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian yang kedua tadi apa namanya enzimnya? Pintar. Enzim renin. Enzim renin. Di dalam lambung itu enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Ingat, renin itu berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Nah, yang ketiga, asam klorida atau HCl. Asam klorida atau HCl ini mempunyai dua fungsi anak-anak kreatif semua. Apa ya fungsi asam klorida atau HCl itu? Fungsinya adalah yang pertama, mengasamkan makanan. Dan yang kedua adalah membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Nah, bisa ya untuk lambung? Baik, dari lambung, makanan akan kemana selanjutnya? Ya, dari lambung, makanan akan menuju ke usus halus. Usus halus, di sini ya anak-anak ya, usus halus. Nah, usus halus pada manusia itu dibagi menjadi 3. Usus halus pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Kita ulang biar ingat ya. Usus halus pada manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Nah, mari kita pelajari satu persatu.
usus 12 jari atau duodenum berfungsi untuk, di sini terjadi proses pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, di dalam usus 12 jari atau duodenum ini terjadi pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan juga getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Nah, kemudian lanjut ke usus halus bagian berikutnya. Tadi apa ya? Iya, betul, yaitu usus kosong atau disebut juga jejunum. Di dalam usus kosong atau jejunum ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Jadi makanan yang sudah dicerna tadi diserap di usus kosong atau jejunum. Kemudian yang selanjutnya adalah usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan atau yang kita sebut sebagai ileum, terjadi penyerapan sari-sari makanan juga yang belum terserap di proses sebelumnya. Itu ya anak-anak ya. Jadi usus halus pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang berfungsi sebagai pencernaan kimiawi, yang dimana pencernaan kimiawinya dibantu oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan juga getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Kemudian usus kosong atau jejunum itu fungsinya adalah menyerap sari-sari makanan yang sudah dicerna tadi. Kemudian usus penyerapan atau ileum adalah menyerap sari-sari makanan yang belum diserap pada proses sebelumnya. Baik, ingat dicatat di dalam buku masing-masing dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Ruang Siar Guru. Baik anak-anak, dari usus halus tadi kemana? Masih ingat? Iya, betul. Dari usus halus makanan akan menuju ke usus besar. Nah, tapi sebelum ke usus besar, anak-anak perlu tahu. Tadi enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas itu ada 3, yaitu 1. Mari kita sebutkan bersama-sama ya, biar ingat. 1 adalah enzim amilase. Apa anak-anak? Amilase. Yang kedua adalah enzim lipase. Kita sebut ulang, enzim lipase. Dan yang ketiga adalah enzim tripsin. Ingat, tripsin ya anak-anak, tripsin. Enzim amilase, enzim lipase, enzim tripsin. Nah, enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Mari kita catat. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Nah, yang kedua, enzim lipase. Enzim lipase berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bu Guru ulangi ya. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang ketiga, tadi enzim apa ya anak-anak? Ya, betul. Enzim tripsin
enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Enzim tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Baik, bisa ya? Sudah dicatat? Oke. Baik, selain enzim yang dihasilkan oleh pankreas, tadi kan di usus halus bagian duodenum tadi juga dibantu oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah empedu itu berfungsi untuk memecah lemak atau mengemulsikan lemak. Getah empedu berfungsi untuk memecah lemak atau mengemulsikan lemak. Nah, anak-anak, setelah dari usus halus, tadi sudah Bu Guru sebutkan, makanan akan menuju ke usus besar. Usus besar ya. Nah, setelah dari usus halus tadi, makanan, sisa-sisa makanan tadi masih banyak mengandung air. Masih banyak mengandung air. Maka di dalam usus besar ini, sisa-sisa makanan tadi akan terjadi penyerapan air. Nah, di dalam usus besar akan terjadi penyerapan air. Dan juga terjadi, pagi hari ini bisa dimengerti? Nah, anak-anak kreatif pasti bisa. Anak-anak sudah mempelajari organ pencernaan dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Nah, artinya anak-anak menguasai proses pencernaan makanan hingga nanti berupa feses gitu dan dibuang melalui anak-anakku semua. Setelah mempelajari sistem pencernaan pada manusia, kita perlu mempelajari atau mengetahui cara-cara merawat organ-organ pencernaan pada manusia ini. Nah, biar apa? Biar organ-organ pencernaan kita dapat berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Cukup mudah anak-anak. Cara menjaga organ pencernaan manusia, yaitu, jangan lupa dicatat ya. Cara menjaga organ pencernaan manusia yang pertama adalah cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, cucilah buah dan sayuran sebelum kita makan atau sebelum kita masak. Nah, yang ketiga adalah kita bersihkan peralatan makan kita, sehingga nanti ketika akan kita gunakan menjadi bersih dan sehat. Yang keempat adalah cukup minum air putih. Minum air putih yang cukup. Yang kelima adalah, makan makanan yang bergizi. Baik anak-anak, Bu Guru ulangi ya. Yang pertama, cara menjaga organ pencernaan adalah cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, cucilah buah dan sayuran sebelum kita makan atau sebelum kita masak. Yang ketiga adalah cucilah peralatan makan kita sebelum kita gunakan. Yang keempat adalah minum air putih yang cukup. Yang kelima, yang perlu kita ingat, yang kelima adalah makan makanan yang bergizi.
Dengan begitu, dengan kita menjaga organ pencernaan pada manusia, kita berharap organ-organ kita dapat berfungsi dengan baik dan tidak mudah sakit. Seumpamanya begini, anak-anak lupa mencuci tangan sebelum makan, maka bakteri-bakteri yang ada di dalam tangan ini nanti akan masuk bersama makanan yang kita makan. Akibatnya apa anak-anak kreatif semua? Nah, bisa kita tebak. Mungkin perut kita menjadi sakit, kemudian terjadi diare mungkin. Begitu juga dengan peralatan makan yang kurang bersih. Nanti akan menyebabkan juga sakit perut. Nah, anak-anak kreatif semua pasti bisa menjaga kesehatan tubuh masing-masing. Iya kan? Nah, anak-anakku semua, kita telah mempelajari organ-organ pencernaan dan cara menjaga organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, Bu Guru punya tugas. Setelah mempelajari bersama tadi, nah sekarang tugasnya adalah nanti tolong dikerjakan di rumah masing-masing setelah tayangan kita selesai. Yang pertama, gambarkan proses pencernaan makanan pada manusia di dalam buku tulismu masing-masing. Yang pertama, gambarlah organ pencernaan makanan pada manusia dalam buku tulismu masing-masing. Yang kedua, tugas yang kedua ya anak-anak, adalah sebutkan organ-organ pencernaan pada manusia dan jelaskan fungsinya. Bu Guru ulangi. Tugas yang pertama adalah gambarlah organ pencernaan makanan pada manusia dalam buku tulismu. Yang kedua, sebutkan organ-organ pencernaan pada manusia dan jelaskan fungsinya. Kerjakan di buku tulismu ya. Lalu foto dan kirimkan pada gurumu masing-masing untuk mendapat penilaian. Bagaimana? Anak-anak kreatif pasti bisa. Nah, baik anak-anakku semua, sebelum materi kita akhiri, Bu Guru punya video yang bagus untuk anak-anakku semua. Nah, mari kita bersama video berikut ini. Belajar dari anak bebek.
apa yang hal baik yang dapat kita peroleh setelah menyaksikan video tadi? Anak-anak kreatif bisa mengambil hal baik yang dapat kita peroleh dari video tadi? Ya, ya betul anak-anak. Kita tidak boleh putus asa dan harus tetap berusaha untuk mendapat apa yang kita cita-citakan. Nah, seperti di saat pandemi COVID-19 seperti ini, anak-anak tidak boleh putus asa. Tetaplah belajar di rumah, tinggal di rumah, dan patuhi orang tua. Dan apabila anak-anak ingin menonton YouTube, tunggu Bu Guru. Ya, saksikan tayangan kami untuk episode berikutnya. Tetap di channel YouTube Ruang Siar Guru. Anak-anak jangan lupa tetap stay tune di channel YouTube Ruang Siar Guru. Karena setelah ini akan ada materi matematika kelas 5 dipandu oleh Ibu Sunarni Sekarsari. Tetap stay tune anak-anak dan jangan lupa like dan subscribe agar anak-anak tetap mendapat informasi tentang kegiatan kami selanjutnya. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.